Penerapan sistem demokrasi liberal dimulai setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seiring dengan berlakunya sistem demokrasi liberal, sistem perekonomian Indonesia juga menjadi liberal. Namun, pada perkembangannya, sistem ekonomi tersebut belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga pertumbuhan tersebut menjadi terhambat yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda, Indonesia menanggung beban utang sesuai dengan kesepakatan dalam konferensi meja pinggan. Jumlah utang luar negeri Indonesia sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah. 2. Banyaknya gerakan pemberontakan di berbagai wilayah Indonesia yang menyebabkan situasi keamanan dalam negeri tidak kondusif dan banyaknya pengeluaran negara untuk mengadakan operasi militer dalam menumpas pemberontakan. 3. Banyaknya pergantian kabinet yang menyebabkan tiap kabinet tidak dapat menjalankan program dengan maksimal. 4. Ekspor Indonesia hanya bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan. 5. Indonesia belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik. Selain itu, Indonesia juga belum memiliki tenaga ahli dan dana pembangunan yang cukup. Masalah-masalah yang dihadapi. Yang pertama, masalah jangka pendek pemerintahan. Pada masa demokrasi liberal, perekonomian Indonesia memiliki prioritas menyelesaikan permasalahan jangka pendek, seperti A. Mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, B. Mengatasi kenaikan biaya hidup. Hal ini disebabkan oleh adanya ancaman inflasi yang menyebabkan nilai mata uang Indonesia yang diikuti kenaikan harga barang-barang kebutuhan hidup. Yang kedua, masalah-masalah jangka panjang pemerintahan. Masalah jangka panjang yang dihadapi pemerintah Indonesia yakni A. Pertambahan penduduk, B. Tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Hal ini disebabkan tersendatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, pertambahan penduduk yang tinggi, serta kesejahteraan rakyat yang rendah dapat memicu naiknya angka pengangguran dan kemiskinan yang berujung pada tanggungnya stabilitas perekonomian dan politik Indonesia. Usaha-usaha untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Yang pertama, Gunting Syafruddin. Kebijakan Gunting Syafruddin adalah pemotongan nilai uang. Gunting Syafruddin digagas oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Syafruddin Prawira Negara, yang dilaksanakan pada 20 Maret 1950. Dasar pelaksanaan kebijakan Gunting Syafruddin adalah Surat Keputusan Menteri Nomor 1 PU 19 Maret 1950. Tujuan Gunting Syafruddin adalah untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar dan mengatasi masalah jangka pendek yang dihadapi pemerintah. Tindakan Gunting Syafruddin dilakukan dengan cara memotong semua uang yang bernilai 2,50 ke atas hingga bernilai setengahnya. Dengan demikian, rakyat kecil tidak dirugikan, sebab yang memiliki uang senilai 2,50 rupiah hanya kalangan menengah ke atas. Sistem ekonomi gerakan benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional dalam rangka memperbaiki perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi gerakan benteng digagas oleh Subutro Joyo Hadikusumo.
Menteri Perdagangan pada masa Kabinet Natsir. Adapun program Gerakan Benteng meliputi hal berikut. 1. Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia. 2. Pemberian kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional bagi para pengusaha Indonesia. 3. Pemberian bimbingan dan bantuan kredit bagi para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah. 4. Mendorong agar para pengusaha pribumi secara bertahap berkembang menjadi maju. Pelaksanaan Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Selama kurun waktu 1950 sampai 1953, sekitar 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program Gerakan Benteng. Akan tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik. Hal ini disebabkan 1. Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha asing. 2. Para pengusaha pribumi cenderung konsumtif. 3. Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada bantuan pemerintah. 4. Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya. 5. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan dari kredit yang diperoleh. Sistem pemerintahan nasional di Java Jepang. Sistem ini memproses pemindahan hak kepemilihan badan usaha Belanda di Indonesia ke pemerintahan Indonesia. Latar belakang nasionalisasi di Java Jepang adalah sebagai berikut. 1. Bank sirkulasi yang ada di Indonesia dikelola oleh orang Belanda, bukan pribumi. 2. Adanya peraturan mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintahan Belanda. Hal ini menghambat pemerintahan dalam menjalankan kebijakan ekonomi. Tujuan nasionalisasi di Java Jepang adalah menaikkan pendapatan negara, menurunkan biaya ekspor, dan melakukan penghematan keuangan negara secara drastis. Sebagai usaha menasionalisasikan di Java Jepang pada 19 Juni 1951, dibentuk Panitia Nasionalisasi di Java Jepang oleh Kabinet Sukiman pada 12 Juli 1951. Dr. Houwing diberhentikan oleh pemerintah Indonesia sebagai Presiden Java Jepang dan digantikan oleh Syafruddin Prawiranegara pada 3 Agustus 1951. Pemerintahan bersedia membeli saham di Java Jepang pada 15 Desember 1951. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951, di Java Jepang dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba diprakarsai oleh Ishak Jokro Hadisuryo, Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo. 1. Dinamakan Alibaba karena Ali menggambarkan sebagai pengusaha pribumi dan Baba sebagai pengusaha non-pribumi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kerjasama antara Ali dan Baba untuk memajukan perekonomian Indonesia. Tujuan dari program ini adalah agar pengusaha pribumi bekerja sama dengan pengusaha asing, khususnya Cina, dalam memajukan ekonomi Indonesia. Melalui pelaksanaan sistem ekonomi Alibaba, pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah juga menyediakan kredit dan lisensi bagi perusahaan swasta nasional dan memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Namun, sistem ekonomi Alibaba tidak berjalan dengan baik karena hal-hal berikut. 1. Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk menjadikan bantuan kredit dari pemerintah. 2. Indonesia menerapkan sistem liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas, tetapi pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas. Persetujuan finansial ekonomi (FINEK). Perundingan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda berusaha diselesaikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap dengan mengirim delegasi ke Jenewa, Swiss.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung. Pada 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan terhadap rencana persetujuan FINEK berikut. 1. Persetujuan FINEK hasil KMB dibubarkan. 2. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. 3. Hubungan FINEK didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Namun, pemerintah Belanda tidak mau menandatangani persetujuan FINEK, sehingga Indonesia mengambil langkah sepihak berupa pembubaran Uni Indonesia-Belanda pada 13 Februari 1956. Tujuan pembubaran Uni Indonesia-Belanda untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sebagai tindak lanjut dari pembubaran Uni Indonesia-Belanda, pada 3 Mei 1956, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB. Dampak dari pembubaran Uni Indonesia-Belanda dan pembatalan KMB adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya. Tetapi pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Akibatnya, banyak perusahaan Belanda yang diambil alih non-pribumi, Cina. Usaha selanjutnya yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun atau yang biasa disingkat dengan RPLT. Nah, RPLT ini disusun pada bulan Mei 1956 oleh Biro Perancang Negara yang dibentuk pada masa Kabinet Ali Sastro Amidjoyo II. Rancangan undang-undang tentang RPLT ini disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958. Nah, buat kalian yang belum tahu, apa sih tugas dari Biro Perancang Negara? Nah, tugas dari Biro Perancang Negara itu merancang pembangunan jangka panjang, dan pada saat itu Insinyur Juanda yang diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Selanjutnya, yaitu rencananya RPLT ini akan dilaksanakan antara 1956 sampai 1961. Dengan adanya perubahan situasi politik akibat ketegangan antara pusat dan daerah, sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan pada 1957. Nah, RPLT ini tidak dapat berjalan dengan baik karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir 1957 dan awal 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. 2. Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Yang ketiga, adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melakukan kebijakan ekonominya masing-masing. Musyawarah Nasional Pembangunan atau biasa disebut MUNAP. Pada masa Kabinet Juanda, terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah akibat tidak meratanya pembangunan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan diadakannya MUNAP. Tujuan MUNAP sendiri adalah mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Dalam MUNAP, terjadi perubahan sasaran dan prioritas dalam RPLT sehingga pembangunan merata. Namun, tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Berikut ini alasan kegagalan tersebut. 1. Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas. 2. Terjadi ketegangan politik antar pusat dan daerah yang tak dapat diredakan, sehingga menimbulkan pemberontakan PRRI atau Permesta. 3.
Penumpasan pemberontakan PRRI atau Permesta membutuhkan biaya besar sehingga meningkatkan defisit Indonesia. 4. Ketegangan politik Indonesia-Belanda menyangkut masalah Irian Barat sehingga panas hingga mencapai konfrontasi bersenjata.